Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari ilmu nahwu untuk murah. Insyaallah taala pada malam hari ini kita akan membahas tentang jumlah fi'liyah untuk yang fi'ilnya fi'il muta'addi. Kemarin kita sudah membahas jumlah fi'liyah untuk yang fi'ilnya adalah fi'il lazim. Sebelumnya kita murajaah dulu bahwasanya yang namanya jumlah kalimat dalam bahasa apapun itu pasti ada inti, ada tambahan. Ya. Inti disebut dengan umdah, kemudian tambahan disebut dengan fadlah. Kalimat inti dalam bahasa Arab itu ada dua ya. Ada al-jumlatul ismiyah, dan al-jumlatul fi'liyah. Jadi ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Apa itu jumlah fi'liyah? Kemarin kita sudah bahas bahwasanya yang namanya jumlah fi'liyah adalah jumlah yang diawali oleh fi'il. Seperti misalnya zahaba zaidun. Zaid telah pergi. Atau yadhabu zaidun. Zaid sedang pergi. Karena dua contoh ini diawali oleh fi'il, maka dia namanya jumlah fi'liyah. Adapun jumlah ismiyah adalah jumlah yang diawali oleh isim. Contohnya misalnya hada zaidun. Ini adalah zaid. Hada isim isyarah. Ya, karena dia isim maka ini namanya jumlah ismiyah. Kemudian huwa zaidun. Dia adalah zaid. Huwa dhamir dan dhamir termasuk isim, maka huwa zaidun jumlah ismiyah. Begitu misalnya zaidun talibun. Ya, zaid adalah seorang siswa. Maka kita katakan ini adalah jumlah ismiyah karena diawali oleh zaidun dan zaidun adalah isim ya. Nah, baik, malam ini kita akan membahas tentang jumlah fi'liyah. Masih membahas jumlah fi'liyah ya, tapi yang sekarang adalah jumlah fi'liyah untuk fi'il muta'addi ya. Fi'il muta'addi. Fi'il muta'addi adalah fi'il yang butuh objek ya. Afwan ini. Jadi sekarang kita bahas jumlah fi'liyah khususnya untuk fi'il muta'addi. Fi'il muta'addi itu fi'il yang butuh objek ya. Misalnya ra'aitu zaidan ya. Ra'aitu zaidan. Ini artinya saya melihat Zaid. Berarti kan Zaid di sini sebagai sesuatu yang dilihat. Ini namanya objek ya. Nah, ra'aitu ini fi'il tambah fa'ilnya karena ra'aitu artinya saya melihat. Jadi udah lengkap fi'il dan fa'il. Zaidan ini adalah maf'ul bih ya. Baik. Sekarang kita akan sapa beberapa peserta pada malam hari ini untuk mendiskusikan masalah fi'il muta'addi. Ya, selalu kita awali dengan Pak Andi ya, karena memang namanya dari A, jadi paling atas terus nih. Ya. Ahlan Pak Andi. Pak Andi? Nah, baik. Belum terhubung. Berarti kita ke Pak Adito ya. Tadi ya? Baik. Pak Adito ya. Halo. Ini siapa ini? Kan ini kan beda. Ini siapa ya lagi ngomong ini? Baik lah, ane mood dulu semuanya lah. Baik. Ya. Anda aktifkan Pak Heri dulu deh. Ya, Pak Heri. Ya, Ustaz. Ahlan Pak Heri. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang saya mau nanyakan, antum sebutkan beberapa contoh fi'il muta'addi yang antum tahu. Yang pertama yaitu Ustaz, Qara'a Zaidun Al-Quran. Baik, mumtaz. Qara'a ya. Qara'a ini adalah fi'il muta'addi. Membaca, ada yang dibaca. Maka qara'a fi'il muta'addi. Contohnya, yang antum bilang, Qara'a Zaidun Al-Quran ya. Qara'a Zaidun
Al-Qur'ana. Baik. Di sini qara'a i'rabnya sebagai apa i'rabnya? Sebagai fiil ya. Fiil Ustaz ya. Baik. Kemudian kalau Zaidun apa? Ini apa namanya? Maf'ul. Pelaku apa namanya pelaku? Pelaku apa namanya pelaku? Yang kemarin kita pelajari itu. Ini sebut nih. Fa'il Ustaz. Fa'il. Baik. Kemudian Al-Qur'an ini sebagai objek. Berarti ini namanya apa? Maf'ul. Maf'ul bi ya. Baik. Maf'ul bi. Ini adalah maf'ul bi, objek. Zaid telah membaca Al-Qur'an. Berarti kan Quran adalah yang dibaca Zaid kan? Maka ini namanya maf'ul bi. Baik, satu lagi yang antum tahu apa? Selain membaca apa lagi? Misalnya makan. Makan lazim atau muta'addi? Muta'addi. Muta'addi butuh objek kan? Ada yang dimakan kan? Misalnya kita mau bikin kalimat Fatimah makan roti. Telah makan roti, gimana ngomongnya? Kan makan bahasa Arabnya akala ya. Ya. Tapi kalau yang makan Fatimah jadinya gimana? Akalat, ya. Akalat. Kenapa akalat? Karena ada kaidah manis kan sama jenisnya. Karena Fatimah mu'annas, maka fi'ilnya juga harus mu'annas. Akalat Fatimatu al-khubza. Ya. Di sini akalat sebagai fi'il, Fatimah itu sebagai apa? Fa'il ya. Kemudian al-khubza sebagai Maf'ul bi. maf'ul bi, tayyib ya. Nah, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Jazakallahu Ustaz. Oke. Selanjutnya kita sapa Ibu Erwita ya. Ahlan Bu Erwita. Mana Bu Erwita nih? Nggak bisa Hadir, ini. Ustaz. Oh ya hadir. Baik. Ayo Bu Erwita, sebutin fi'il muta'addi yang belum kita sebutin apa lagi? Makan. Ro'a, qara'a, akala, apa lagi? Fi'il muta'addi. Oh iya. Apa? Pergi, Ustaz. Emang pergi butuh objek? Enggak. Pergi Enggak, kemana kan berarti. enggak pakai objek. Oh, emang kemana itu sesuatu yang dipergikan? Oh, iya. Itu bukan korban kan? Namanya muta'addi itu harus Sarap objeknya. minum, Ustaz. Minum. Nah, betul. Minum apa bahasa Arabnya? Sarap. Sarap. Syariba ya. Hariba. Syariba yashrobu. Baik. Maaf. Sekarang kita mau bikin kalimat misalnya seorang apa ya? Seorang dokter sedang minum air. Saroba Tar dulu. Kalau syariba itu fi'il madi. Kan saya mintanya sedang. Kalau sedang berarti fi'ilnya fi'il mudhari ya. Fi'il mudharinya syariba apa? Yasrob. Yashrobu ya. Baik. Jadi gimana? Yasrobu atau bib. Atau bib. Atau bibabi apa Bu? Atau ibu. Kenapa Bu? Kenapa harus doma? Apa kemarin kaidahnya tuh? Fara ya. Fa'il Ra. harus rofa. Rofa. Nah ini mufrad kan. Mufrad ketika rofa tandanya doma. Baik, Ma. tuntas. Yashrabut tabibu air apa air? Maaf. Nam al-ma'a. Baik ya. Al-ma'a. Nah ini i'rabnya yashrabu adalah fi'il atau bibu apa namanya? Fa'il. 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 Al-ma'a namanya objek namanya apa? Objeknya maf'ul bih. Maf'ul bih ya. Baik. Satu lagi Bu.
Satu lagi. Selain minum, apa lagi muta'addi yang Ibu tahu? Makan, minum, membaca. Apa lagi, Bu? Apa lagi Ustadz? Ustadz maunya apa? Malah nanya balik ya. Oke, misalnya ini apa namanya? Mengendarai, apa mengendarai? Mengendarai apa ya? Rokiba ya, rokiba yarkabu. Rokibas saya loh. Rokiba Ntar dulu, saya belum nyebut kalimatnya apa. Misalnya kita mau bilang seorang siswi sedang mengendarai mobil. Rokibat atau libat. Ntar dulu Bu, sedang bukan telah. Kalau sedang fiilnya fiil mudhari. Ya berarti apa? Tarkabu. Tarkabu atau libatu sayaroh. 6. Tarkabu at-tolibatu as-sayyarota. Ya. Nanti kita akan baca kenapa ini as-sayyarota. Jadi tarkabu sebagai fi'il mudhari. Kenapa dia tarkabu, Bu? Enggak yarkabu. Mu'anas. Mu'annas, mumtaz. Kemudian at-tolibatu. Kenapa dia dhamma, Bu? Enggak at-tolibata, enggak at-tolibati. Kaidahnya farah. Farah harus apa? Kemudian as-sayyarata ini adalah maf'ul bi. Taib ya. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Nah, jadi alhamdulillah kita sudah dapat beberapa contoh fi'il-fi'il muta'addi ya. Ada ro'a yang artinya melihat, ya, kemudian ada qara'a yang artinya membaca, ada akala yang artinya makan, ada syariba yashrabu yang artinya minum, kemudian rokiba yarkabu yang artinya mengendarai. Pertanyaannya selanjutnya adalah bagaimana kaidah untuk jumlah fi'il yang fi'il muta'addi. Dan kemarin kita sudah membahas kaidah jumlah fi'il yang fi'ilnya fi'il lazim. Baik, supaya lebih seru, kita diskusi aja dengan peserta pada malam hari ini ya. Nah, ya kita balik lagi ke Pak Andi Hakim. Baik, Ahlan, Pak Andi. Halo, Ustaz. Baik, Pak Andi. Pak Andi? Iya, Ustaz. Oke. Baik. Kemarin kita sudah belajar rumus sakti untuk fi'il ya, lazim. Gimana rumus saktinya, masih ingat nggak? Fira, fara, manis. Apa maksud dari fira? Fi'il, mufrad. Apa maksud dari fi'il harus mufrad? Jadi apa kata fi'ilnya bentuk mufrad untuk muzakkar maupun muannas. Jadi bukan itu. Kalau fi'il mufrad tuh mau fa'ilnya mufrad, Oh mau iya, fa'ilnya musanna, mau fa'ilnya jama', fi'ilnya tetap mufrad. Misalnya yang datang seorang siswa, ja'a at-thalibu. Dua orang siswa, ja'a juga, ja'a at-thalibani. Para siswa, ja'a juga, ja'a at-tullabu. Itu maksud dari fira. Kemudian yang kedua, apa yang kedua? Fara, fa'il harus rofa. Ya, apa maksudnya? Fa'ilnya tandanya dhammah. Betul, jadi kalau kita bahas rofa, maka kita harus merinci ya. Misalnya, mufrad ketika rofa tandanya apa kemarin? Dhammah. Nah, kemudian musanna ketika rofa tandanya? Alif ya. Alif, mumtaz. Kemudian jama taksir ketika rofa tandanya? Taksir. Iya, jama taksir. Dhammah juga. Contohnya ja'at tullabu ya. Baik. Kemudian jama mudzakkar salim ketika rofa tandanya? Wow. Wow, contohnya ja'a al-muslimuna. Baik. Kemudian jama muannas salim ketika rofa tandanya? Dhammah.
Baik, mumtaz. Misalnya ja'atil muslimatu. Terakhir isim yang 5 ketika rafa tandanya Wow. wow, mumtaz. Contohnya ja'a abuka wa akhuka wa hamuka wa fuki wa dzu malin ya. Afwan, wa hamuki wa fuka wa dzu malin. Baik. Sekarang kita akan membahas bagaimana rumus sakti untuk fiil muta'addi. Berhubung fiil muta'addi sama fiil lazim bedanya hanya satu. Di mana bedanya, Pak? Di maf'ul bih. Taib ya, kalau fiil muta'addi butuh maf'ul bih, fiil lazim tidak butuh maf'ul bih. Sehingga rumus saktinya tinggal nambah satu aja. Jadi kalau kemarin ada kaidah fira dan fara itu manis, sekarang ada kaidah tambahannya fira dan fara manis mana ya. Fira dan fara manis mana ya. Manis mana, fira fara manis udah kita bahas barusan ya, Pak Andi ya. Tinggal yang mananya aja kan. Iya. Mana itu artinya Iya. maf'ul bi harus nasab. Maf'ul bi harus nasab. Kalau kita menyebut ya nasab sama kayak kita menyebut rofa. Kita harus tinjau mufrad ketika nasab tandanya apa, musanna ketika nasab tandanya apa. Nah, rofa tanda aslinya dhamma. Kalau nasab tanda aslinya apa, Pak? Fathah. Fathah, mumtaz. Nah, kita kalau bahas i'rab seperti rofa, nasab, jar, dan jazm, maka kita harus bikin tabel ya. Kita urutkan nih. Kita urutkan mufrad. Ya, misalnya mufrad. Mufrad. Al-mufrad. Ketika nasab tandanya adalah fathah ya. Fathah. Kemudian kalau contohnya apa? Contohnya ini nih. Dari tadi ini kita sebutin contoh fathah semua kan? Al-ma'a, as-sayyarata. Ini mufrad kan? Iya, Kan Ustaz. as-sayyarata artinya sebuah mobil ya. Al-Qur'ana. Ini kebetulan yang kita sebutkan semuanya contoh mufrad ya. Makanya fathah semuanya nih. Ra'aitu Zaidan, qara'a Zaidun al-Qur'ana, akalat Fatimatu al-khubza. Ini semuanya fathah karena dia mufrad. Step yang kedua, musanna. Musanna ketika nasab tandanya adalah Ya. ya. Jadi kalau kita ingin mengatakan saya melihat 2 orang siswa, gimana ngomongnya, Pak? Tolibaini. Coba fiil fa'ilnya belum disebutin. Ro'a itu Oke. saya melihat kan ro'a Ra'aitu itu ya. Ro'a Toli- itu Tolibaini. kenapa nggak at-talibani? Karena apa namanya? Mansub. Thayyib, musanna ketika nasab tandanya ya. Makanya yang benar ra'aitu at-talibaini. Kalau ra'aitu at-talibani salah karena at-talibani dipakainya pas apa? Saat rofa. Mumtaz. Baik. Kayaknya cukup segini dulu Pak ya, gantian sama yang lain. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Baik, selanjutnya di sini ada Ibu siapa nih? Ibu Haifa ya. Nah, Ahlan Bu Haifa. Ahlan Ustaz. Baik, kita lanjutkan. Mufrad udah, musanna udah, sekarang jama' taksir. Jama' taksir ketika nasab tandanya apa? Fathah. Jama' taksir mumtaz ya, dia tandanya tanda asli ya, yaitu fathah. Coba kasih contoh Bu, maf'ul bi yang dari jenis jama' taksir. Biar gampang pakai ro'aitu aja nggak apa-apa. Ro'aitu mumtaz ya. Ro'aitu at-tullaba ya. Ini nggak apa-apa nih, sempil-sempilin aja ya. Ini garisin dulu. Ro'aitu at-tullaba. Kan tulab jama' taksir dari thalib ya. Nah, kenapa dibaca at-tullaba? Karena kaidahnya jama' taksir ketika
nasab tandanya fathah, makanya at-tullaba. Baik, mumtaz. Kemudian jamak mudzakkar salim. Ya, jamak mudzakkar. Ketika nasab tandanya apa? Ya. Mumtaz. Al-ya. Contohnya apa, Bu? Ra'aitu talibin. Mumtaz. Ra'aitu at-talibina, ya. Afwan. Ra'aitu at-talibina. Kenapa enggak ra'aitu at-talibuna, Bu? Karena kalau maf'ul bih keadaannya harus nasab. Baik, mumtaz Nasab ya. dengan huruf ya. Nah, jadi maf'ul bih seperti at-talibina yang merupakan jamak mudzakkar salim, ketika dia jadi maf'ul bih, tandanya adalah yang ya. Mumtaz. Kemudian selanjutnya jamak muannas salim. Ketika nasab tandanya Kasroh. dia aneh, mumtaz, dia aneh sendirian ya. Ketika nasab malah kasroh dia. Jadi jamak muannas salim ketika nasab malah kasroh. Contohnya apa? Ra'aitu talibati. Mumtaz. Ra'aitu at-talibati ya. Jadi dia malah kasroh dia. Ra'aitu at-talibati bukan at-talibata. Baik, satu lagi Bu, isim yang 5. Al-asmaul khamsah. Al-asmaul khamsah ketika nasab tandanya Alif. tandanya alif. Mumtaz ya. Misalnya ra'aitu Abaka. thayyib ya. Ra'aitu abaka. Kalau mau lengkap ra'aitu abaka wa akhaka wa hamaka wa faka wa dha malin. Jadi ini dia. Ya. Kaidah yang berlaku untuk jumlah fi'liyah fil muta'addi. Kira dan para manis mana? Baik, ada pertanyaan Ibu? Cukup, Ustaz. Baik. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Baik, kita lanjutkan diskusi kita sekarang dengan Pak Bayu ya, Pak Bayu. Baik. Alan Pak Bayu. Pak Bayu. Baik. Ya. Waktu kita membahas jumlah fi'liyah untuk fi'il lazim, fa'il sama fi'il punya kaitan erat, ya enggak? Kalau fa'ilnya mudzakkar, fi'ilnya harus mudzakkar, ya. Ya. Bagaimana dengan maf'ul bih? Ada nggak kaitannya sama fi'il sama fa'il? Bebas, Ustaz. Tidak ada Kenapa kaitan. bebas, Pak? Kenapa bebas? Karena ya objek itu nggak bisa dipaksa mau 2 kitab, 1 kitab. Mumtaz. Misalnya nih, misal Zaid membeli 2 buku nih, dia baru pulang dari pameran buku. Dia beli 2 buku. Apakah karena Zaid mufrad, terus dia hanya boleh beli 1 buku? Kan enggak kan? Jadi dia belinya 2 buku, 3 buku, 4 buku, dan seterusnya. Makanya kita katakan maf'ul bih itu bebas. Sesuai dengan konteksnya. Ya, kenyataannya seperti itu. Mumtaz. Barakallahu fiik. Baik. Sekarang Anda minta antum bikin contoh jumlah fi'liyah. Anda mintanya yang maf'ul bihnya mufrad. Terserah mau apa aja fi'ilnya. Maf'ul bihnya harus mufrad. Ra'aitu Zaidun kitabu. Nah, gimana itu? Coba ulang lagi, Pak. Nggak apa-apa. Anda mau tulis dulu, biar kita beda bareng-bareng nih, benar atau salahnya. Ini hapus dulu sebagian nggak apa-apa ya. Ini udah ketemuan soalnya. Qara'a Zaidun al-kitabu. Toyib, kata Bapak. Qara'a Zaidun al-kitabu gitu ya? Iya. Toyib. Kita tulis dulu, habis itu kita bedah. Qara'a
Zaidun al-kitabu. Begitu kata Pak Bayu tadi. Baik, ayo kita bedah pakai rumus sakti. Fira, fil harus mufrad. Udah mufrad belum? Udah. Udah ya? Udah. Udah mufrad kan? Qira'a kan mufrad. Kemudian fa'il harus rafa. Mana fa'ilnya? Zaidun. Zaidun udah rafa belum? Zaidun udah. Zaidun. Bukan fi'il. Zaidu ya harusnya ya, Pak. Zaidu ya Kenapa? harusnya. Kenapa Zaidu? Emangnya Zaid ghairu munsharif? Zaidun ini munsharif ya. Oh. Jadi Sorry, ya. qira'a Zaidun. Betul, berarti para udah. Kemudian manis sama jenisnya. Udah sama belum jenisnya? Sama, Ustaz. Maksudnya apa? Apa? Buktikan kalau dia sama. Jelasin kayak gimana samanya. Zaid itu mudzakkar kan? Zakar. Kemudian Qira'a juga mudzakkar. Berarti dia udah manis. Sekarang tinggal mana? anak. Maf'ul bih harus nasab, ya. Maf'ul bih harus nasab, betul? Betul. Ini kan maf'ul bihnya yang alkitabu kan? Kalau menurut Iya, apa alkitabu? Oh, Alkitab berarti. Nah, alhamdulillah sadar sendiri. Lihat, mufrad ini tulis nih, mufrad ketika nasab tandanya fathah. Jadi ini salah. Harusnya qara'a Zaidun al-kitaba. Toyib. Satu tantangan lagi. Sekarang bikin kalimat jumlah fi'liyah fi'il mutadi yang maf'ul bihnya musanna. Ayo musanna. Pakai kalimat yang sama. Ya boleh, boleh ganti juga boleh. Qara'a Zaidun al-kitabatani. Al-kitabaini. Qara'a Zaidun. Qara'a Zaidun al-kitabaini. Baik, ini berhubung sama, Anda pakai panah aja ya. Qara'a Zaidun al-kitabaini. Kenapa nggak al-kitabani aja, Pak? Karena nasabnya ya. Keadaan nasabnya ya. Baik, betul. Kalau musanna. Karena musanna ketika nasab tandanya adalah ya. Ini ya. Baik, mumtaz. Ada pertanyaan, Pak, sampai di sini? Belum, Ustaz. Baik, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Gantian sama yang lain. Awan. Nah, selanjutnya kita sapa Ibu Herna ya. Bu Hernawati. Ya, Ustaz. Bu Herna, kita lanjut. Tadi kan kita sudah menantang peserta yang lain untuk menyebutkan jumlah filia yang maf'ul bihnya mufrad musanna. Sekarang Anda minta Ibu bikin yang maf'ul bihnya jamak taksir ya. Maf'ul bihnya jamak taksir. Ini mufrad udah. Sekarang jamak taksir. Silakan, Bu. Kalau bisa jangan qara'a Zaidun lagi ya. Bosan kita. Ganti yang lain. Yashtari. Yashtari pakai sya ya. Yashtari, mumtaz. Lanjutin. Yashtari Ahmadu. Yashtari Ahmadu. Apa yang dibeli? Luhuma. Al-luhuma. Al-luhuma. Al-luhuma ini artinya apa, Bu? Daging. Daging ya, jamak dari lahamnya. Jamak Ya. dari laham, jamaknya luhumun. Baik. Yashtari Ahmadu al-luhuma. Ayo kita bedah, Bu ya. Ini mana fiilnya, mana fa'ilnya, mana maf'ul bihnya? Fiilnya yashtari. Mumtaz, ini adalah fiilnya. Fa'ilnya yang mana? Failnya Ahmadu. Ahmadu, mumtaz. Ini fa'ilnya. Berarti kan maf'ul bihnya, bunga mau yang ini ya. Maf'ul bih. Baik. Kita bedah dengan fira para manis mana?
Pertama, fira. Fi'il harus mufrad. Itu udah mufrad belum? Udah. Betul. Karena kalau yang nggak mufrad itu yang yashtariyani ya. Baik. Kemudian fa'ilnya harus rafa. Udah rafa belum? Udah. Ahmadu ya. Dia kan domah. Isim mufrad ketika rafa tandanya domah. Tapi pertanyaannya kenapa nggak Ahmadun, Bu? Kan karena Ahmadu ngikutin wazan af'al. Tayyib, Iya. karena Ahmad ini kan ghairu munsharif ya. Ghairu Iya. munsharif, nggak boleh tanwin. Kenapa nggak boleh tanwin? Karena dia mengikuti wazan fi'il, af'alu. Ya, fi'il mudhari anak. Sehingga dia nggak boleh tanwin. Mumtaz. Kemudian manis. Fi'il dan fa'il harus sama jenisnya. Udah sama jenisnya? Udah ya. Kan Ahmad itu mudzakkar. Maka fi'ilnya juga harus mudzakkar. Tayyib. Ya. Kemudian yang keempat, mana maf'ul bih harus nasab. Al-huma udah nasab belum? Nasabnya jamak taksir ya. Sudah. Baik. Mumtaz ya. Al-huma kan jamak taksir. Ketika nasab tandanya fathah. Makanya yang ini udah benar ya. Yashtari Ahmadu al-huma. Mumtaz. Lanjut, Bu. Sekarang satu lagi ya. Jamak mudzakkar salim. Ya, silakan. Iya. Jamak muzakkar salim. Iya. Yaktubu. 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 Siapa yang namanya Ustaznya? Ini seorang guru aja lah, nggak usah pakai nama sekarang. Saya maunya pakai Iya. seorang guru. Yaktubu ustazun. Terus apa yang ditulis? Muzakkar apa? Muzakkar salim ya? Kayaknya Ibu kalau awalnya yaktubu, ntar maf'ul bihnya susah deh. Karena Iya, biasanya makanya. yang ditulis itu benda kan. Benda itu nggak ada Benar. jamak mudzakkar salim. Makanya jangan yaktubu, ganti aja. Muzakkar salimnya apa dulu ya? Jamak Oh mudzakkar iya. salim. Ya misalnya ini. Ya robat Misalnya ya. apa? Ya robat ya. Ya ro. Boleh ya Ro. Siapa yang lihat? Ya, Ustadz misalnya. Ustadz sedang melihat. Itulah Bu nih. Ya. Ya ro. Coba. Ya Ro. Ya ro. Ustazun. Biasakan kalau bikin kalimat itu pakai al ya. Karena hukum asal kita tuh kalau ngomong makrifat, Bu. Jadi dimarifatin aja. Ya Ustaz. Ya ro al ustazu. Naam. Atulaba. Ya Ro al ustadu. Tolibuna. At-tolibuna. Bina Ustaz. Ustaz. Jadi yang benar yang mana nih? Ya Ro al ustadu Libina. At-tolibina. Taib. Ya kita bedah. Ini fiilnya. Ini fa'ilnya, pelaku. Ini maf'ul bihnya. Objek ya. Fiilnya udah mufrad ya Ro, betul. Fa'ilnya udah marfu, betul. Ini domah dia. Kemudian fa'ilnya mudzakkar, fi'ilnya mudzakkar, betul. Sekarang tinggal mana? Maf'ul bih harus nasab. Kan at-tolibina jamak mudzakkar salim kan? Jamak mudzakkar salim ketika nasab tandanya ya. Jadi udah benar ya. Yarol ustadu at-tolibina. Justru kalau kita ngomongnya yarol ustadu at-tolibuna salah. Karena jamak mudzakkar salim kalau mansub tandanya ya. Baik, barakallahu fiik wa jazakillahu khaira. Jazakillah khair Ustaz. Kemudian di sini ada Muhammad Ramadhani ya. Ahlan Pak Muhammad Ramadhani. Iya Ustaz. Baik. Ya. Coba antum bikin kalimat. Sekarang kan lagi ngomong jamak muannats salim. Yang maf'ul bihnya jamak muannats salim. Terserah antum mau kayak gimana kalimatnya. Maf'ul bihnya Ustaz. Ya, maf'ul bihnya jamak muannats salim. Ra'aitul mu'minati. Ra'aitul mu'minati.
Tapi kita Iya. bosan banget ya pakai roa itu ya. Coba yang lain biar variatif Eh. contohnya. Jadi tadi roa itu mulu. Apa ya? Apa? Berarti Apa? Ini apa? aja. Misalnya Fatimah mencintai guru-guru wanita. Fatimah. Ya, mencintai guru-guru wanita. Cinta ya. Mencintai apa mencintai? Eh, Mencintai apa? Hah? Mencintai apa? Ahabba yuhibbu ya? oh ya. Ahabba yuhibbu. Ya, misalnya kita pakai fil madinya aja lah. Fil madinya aja. Hah? Habba Fatimah Ahabba Fatimah tuh terus eh, ahabba Fatimatu. Mudarisati Baik. Biasakan pakai al ya. Al-Mudarisati. Al-mudarisati. Ini menurut antum udah benar atau masih ada yang salah ini? Menurut antum. Kan ini fiilnya ya. Ini fiilnya, ini pelakunya. Fa'il ini adalah maf'ul bihnya. Baik. Kita tinjau dengan Fira manis mana ya. Pertama Fira. Fiilnya udah mufrad belum? Fiilnya sudah Ustaz. Nah, sudah mufrad. Betul ya. Betul. Ya. Betul. Ini udah mufrad. Ya harus yakin. Kemudian yang kedua, fa'il rafa. Udah rafa belum? Udah Ustaz. Sudah, karena ini Fatimah kan mufrad. Mufrad ketika rafa tandanya dhamma. Tapi pertanyaannya kenapa nggak ahabba Fatimatun? Khairu munsharif. Hah? Fatimah khairu Khairu? munsharif. Mumtaz, betul. Sekarang kaidah yang ketiga. Manis sama jenisnya. Udah sama belum jenisnya? Fatimah mudzakkar muannas. Oh iya, Fatimah muannas. Nah, berarti apa? Apa yang salah? Di fiilnya Ustaz. Betul, ini salah nih. Ahabbas salah. Ahabbat. Yang benar mumtaz. Jadi ahabbat ya. Ahabbat. 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 Baru nih manis nih sama jenisnya. Oh iya. Tinggal al-mudarrisati. Ya, maf'ul bi nasab. Ini salah ya, yang benar al-mudarrisata, iya enggak? Dari Iya enggak? Kan maf'ul bi harus nasab. Kan nasab fathah. Iya enggak? Oh iya. Anda lagi menguji antum ini ya. Ya, Antum harus yakin. kan kalau Apa? Kalau jamak muannats salim tandanya kasroh. Jadi ini udah benar ya. Jadi kalimatnya yang betul adalah ahabbat Fatimatu al-mudarrisati ya. Baik. Satu lagi, sekarang antum bikin jumlah fi'liyah fil mutadi yang maf'ul binya adalah isim yang 5. Yang 5. Nah, isim yang 5 itu berarti kan abaka, akhoka, hamaka, faka, zamalin. Pilih aja satu yang mana kek. Zamanin. Oke, aneh bantu bahasa Indonesianya lah ya, biar antum terjemahin ke bahasa Arabnya. Misalnya kita bikin kalimat apa ya? Saya membantu saudaramu. Saya sedang membantu deh. Saya sedang membantu saudaramu. Membantu apa? Hah? Membantu itu adalah sa'ada yusaidu ya. Sa'ada yusaidu. Berarti kalau saya sedang membantu usaidu ya. Usaidu. Saya membantu saudaramu berarti usaidu apa? Usaidu saudara apa saudaramu?
Akhun. Akhi. Usaidu ahuka apa ahoka apa ahika? Di Ahuka. Kata antum usaidu ahuka. Tayyib. Ahuka. Dulu Ahuka. Kan isim yang 5 ini kan sebagai maf'ul bih ya. Di sini isim yang 5 sebagai maf'ul bih kan? Iya. Isim yang 5 ketika nasab tandanya alif. Ini Ahuka. alif apa wau? Wau ya. Berarti ini salah. Yang benar usaidu akhoka. Ya, Oh iya. usaidu akhoka. Paham sampai di sini? Oh iya, Pak Ustaz. Baik, alhamdulillah. Ada pertanyaan? Belum Ustaz. Belum ya. Baik, barakallahu fiik. Wa jazakallahu khairan. Baik. Kita lanjut lagi ya. Sekarang ke siapa ya sekarang? Ibu-ibu nih. Ibu Munawaroh ya. Alan Ibu Munawaroh. Kok belum aktif ya? Lagi. Baik, kita coba lagi. Bu. Baik. Ibu Sasa deh. Baik, Ibu Sasa. Ya Ustaz. Baik, kan ya tadi teman-teman yang lain sudah soalnya Anda yang minta mereka bikin kalimat. Sekarang Anda yang bikin kalimat, tugas Ibu adalah menentukan kalimatnya benar atau salah. Siap? Siap. Baik, ini Anda bersihin dulu aja layarnya udah kepenuhan ya. Baik. Ya, Anda bikin kalimat. Silakan Ibu tentukan ini benar atau salah ya. Kalimatnya adalah salah. Yukrimani at-talibaini ad-duyufu. Ayo Bu. Artinya adalah dua orang siswa sedang memuliakan para tamu, ya. Benar atau salah? Salah Ustaz. Salahnya di mana? Dari fi'il. Kenapa emangnya? Fi'il harus mufrad. Nah, ini nggak mufrad ya? Ya, itu. Ini nggak mufrad. Ini musanna. Jadi ini kita bentuk mufrad dulu. Gimana caranya biar dia mufrad, Bu? Apa nih? Yukrim. Mumtaz. Yukrimu. Ya, yang benar adalah yukrimu. Kemudian mana lagi yang salah? Atau udah benar salahnya? Fa'ilnya Ustaz salah. Kenapa salahnya? Kalau fa'il, Salah lagi. sananya, rofaknya harus alif. Rofanya dengan? Alif. Dengan alif mumtaz, ya. Jadinya apa? Atau libani. Mumtaz, Masya Allah. Terus, udah ya? Udah benar ya? Udah benar semua ya? Enggak, maf'ulnya salah. Kenapa salah? Salah juga Tandanya nih. itu, nasab. Nanas. Iya kan, benar kan? Tanda nasabnya doma kan? Enggak. Emang ini apa bentuknya? Mufrad apa musanna? Itu, apa sih ya? Duyuf itu jamak taksir, Bu ya. Jamak taksir. Jamak taksir ketika nasab tandanya fathah, betul, mumtaz. Jadi ad-duyufa. Jadi yang benar yukrimu at-talibani ad-duyufa. Dua orang siswa memuliakan tamu mumtaz. Baik. Ada pertanyaan, Bu? Belum, Ustaz. Belum. Baik. Barakallahu fiik. Wa jazakallahu khairan.
Baik, selanjutnya kita sapa Irfan Aziz ya. Pak Irfan. Ustaz. Baik. Nah, Ane akan buat kalimat, antum tentukan benar atau salah nih kalimatnya ya. Baik, misalnya Ane bikin kalimat Isma'id durusa. Isma' ad-durusa. Apa artinya nih? saya perintah Ustaz. Ya, ini perintah ya. Isma artinya apa? Dengar. Dengarkan. Dengarkanlah ad-durusa. Dengarkanlah Pelajaran. baik, pelajaran-pelajaran. Ini udah benar atau masih salah? Benar Ustaz. Kenapa udah benar? Coba dijelasin. Ini isma benernya dari mana? Ini kan isma fil amr ya. Fil Iya, amr Ustaz. itu kan filenya udah sepaket kan? Karena kalau kita ngomong isma, siapa pelakunya? Oh, Siapa yang salah kita Ustaz. suruh dengerin? Salah. Baik. Salahnya di mana? Bener ling Ustaz. Kirain Isma'u. Bener Ustaz. Gimana sih tadi benar atau salah? Benar ya, Benar, jadi benar. benar. Isma itu kan artinya dengarkanlah olehmu. Berarti ini udah fi'il dan fa'il ya. Jadi kalau Iya. fi'il amar seperti ini udah sepaket nih. Ini fi'il dan fa'il. Berarti Fa'il. kan ad-durusa objeknya kan? Nah, Maka dia adalah maf'ul bi. Tapi pertanyaannya kenapa ad-durusa? Enggak ad-durusu misalnya. Enggak ad-durusi kayak zaman mana Salim. Emang ad-durusa bentuknya apa? Jamak taksir Ustaz. Ad-durusa jamak taksir. Jamak taksir ketika nasab tandanya Fathah. Baik, mumtaz. Barakallahu fiik. Ada pertanyaan? Enggak Ustaz. Baik. Jazakallahu khairan. Iya. Selanjutnya kita sapa Ibu Rani ya. Ahlan Bu Rani. Nah, Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Rani udah siap ya? Insya Allah, Pak Ustaz, belajar. Baik. Anda akan menuliskan sebuah kalimat. Ibu tugasnya adalah menentukan benar atau salah sesuai dengan kaidah Fiera dan para manis mana. Ya. Baik, misalnya Anda mengatakan, apa lagi ya? Misalnya, kita ingin mengatakan, darrosa. Darrosa artinya apa Bu, darrosa? Belajar ya? Darrosa itu mengajarkan ya. Kalau darrosa itu artinya mengajarkan ya. Mengajarkan. Baik. Anda bikin kalimat darrosa al-mudarrisu at-talibata. Seorang guru telah mengajar para siswi. Ini adalah fiilnya. Al-mudarrisu apa namanya? Ini fa'ilnya. Fa'ilnya. Kemudian at-talibata namanya Maf'ul bih. maf'ul bih. Objeknya Ini udah benar atau masih ada yang salah, Bu? Kayaknya udah benar semua ya. Kan ini filenya udah marfu, maf'ul bihnya udah nasab, ya kan? Udah benar semua, Bu ya? Saya lihat Bu? udah benar semua sih. Itu benar nggak? Udah, itu fa'ilnya sudah marfu. Maf'ul bihnya sudah nasab ya? Mufrad kan? Itu Fiilnya pertanyaannya. Masalahnya di situ. Pertanyaannya emang at-talibata mufrad, Bu? At-talibata. At-talibata itu jamak muannats salim. Jamak muannats salim. Salah. Ketika nasab, tanda mumtaz ya. Jadi ini salah nih kalau at-talibata. Yang benar at-talibati ya. At-talibati. Tip. Ya, kan jamak muannats salim ketika nasab tandanya kasro ya. Jadi seperti itu, Bu. Ada pertanyaan sampai di sini? Ya. Ada nggak, Bu?
Belum. Baik, Sambil alhamdulillah. cek. Barakallahu fiik. Ya, nah, wa jazakillahu khairan. Wa'alaikum. Selanjutnya ada khairul khuluqi. Pak Khairul. Namun, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Anda akan sebutkan kalimat lagi. Misalnya, Anda bikin kalimat, apa lagi ya? Memuliakan, dengar, kemudian mengajarkan. Ngapain lagi ya? Atau pada ide nggak? Doroba. Oke, doroba bolehlah. Misalnya kita mengatakan, siapa yang mukul nih? Misalnya, Usawatu. misalnya si Ali lah, Ali ya. Misalnya Oh, ya. Ali memukul para pencuri ya. Anda bikin kalimat kayak gitu ya. Oke. Anda bikin kalimat mana? Ini? Doroba Aliyan as-sariquna. Doroba Aliyan as-sariquna. Kalimat yang Anda maksud adalah Ali telah memukul para pencuri. Oke. Salah di ini ya, fa'ilnya Salah di harusnya mana? rafa. Jadi Kayaknya harus, emangnya Aliyan nggak Rafa? enggak, Ustaz. Emang yang Rafa gimana Rafa itu? Aliyun. Tayyib, Aliyun. Tas. Aliyun. Ada lagi yang salah? Sarikun. Udah, Ustaz. Jadi doroba Aliyun as-sarikuna. Iya. Doroba fi'il, Aliyun fa'il ya? Iya. As-sarikuna maf'ul bih. Maf'ul bih. Pertanyaannya, as-sarikuna ini termasuknya apa? Mufrad, musanna, apa-apa? Muzakkar salim. Jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim ketika nasab tandanya apa? Oh, astagfirullah. Salah di situ ya. Salah lagi di sini ya. Sariqina ya udah. Betul. Jadi ini salah lagi nih. Karena maf'ul bih ini kan jamak mudzakkar salim. Ketika nasab tandanya ya. Jadi harusnya yang benar as-sariqina ya. Jadi yang benar secara keseluruhan Doroba Aliyun as-sariqina. Baik. Sampai sini ada pertanyaan? Ghairu mawjud. Oke, mumtaz, barakallahu fiik. Nah, selanjutnya Ibu Tati ya, Ibu Tati. Baik, Ibu Tati. Ahlan bik. Baik, Ibu Tati, saya akan membuat sebuah kalimat. Misalnya kita pakai apa ya? Apalagi Bu ya? Misalnya adalah ini apa namanya? Hamala. Ibu ada usulan ini apa? Hamala. Hamala yahmilu ya? Baik, boleh. Misalnya kita mengatakan para siswa sedang membawa buku-buku ya. Nah, sekarang Anda malah tertarik, Ibu, silakan bikin kalimat yang benar. Para siswa sedang membawa buku-buku. Yahmilu. Nah. Atoli atulabu Yahmilu atolabu atulabu gitu ya. Atulabu. Nah, terus Al-kutubun. Ibu berdua Bu ya? Suaranya suara dua orang ini. Yahmilu at-tullabu al-kutubah. Al-kutubah apa al-kitabah?
Alkitabah. Alkitabah. Kita tinjau habis ini. Perhatikan, kita harapannya adalah para siswa sedang membawa buku-buku. Kan berarti bukunya satu apa banyak? Oh, ya, Banyak banyak. ya? Iya, baik. Kita tinjau. Yahmilu, fiilnya udah mufrad, betul. Kemudian fa'ilnya udah rafa, betul. Atulabu, kan jamak taksir ketika rafa tandanya doma, betul. Fa'ilnya mudzakkar, fiilnya mudzakkar. Sekarang maf'ul bi. Maf'ul binya nasab, betul. Jadi ini secara kalimat betul, tapi kalau apakah sesuai permintaan atau belum? Belum ya. Kan permintaannya buku-buku. Kalau buku-buku itu bukan Alkitabah, tapi Al-Kutubah. Oh. Jadi kalimat yang pertama benar secara kaidah, tapi tidak sesuai perintah. Karena perintahnya kan para siswa sedang membawa buku-buku. Maka harus pakai yang jamak taksir. Sampai sini ada pertanyaan, Bu? Belum, Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Baik, ya sekarang yang ikhwannya. Pamada ya. Oh ya, Ustaz. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pamada. Ini bahasa Indonesianya, antum bahasa Arabnya ya. Yang simpel aja. Misalnya kita mengatakan ya para siswi telah melihat apa yang dilihat para siswi? Oh, para siswi telah melihat para guru wanita. Gimana tuh bikin kalimat? Melihat itu ro'a ya ro ya. Ro'a ya ro. Tadi telah melihat ya Ustaz ya? Ya, telah melihat, betul. Ro'at sih. Ro'at. Ro'at. Saya ngikut aja, Pak. Saya ngikut aja. Moro'at, saya tulis aja dulu. Ayo. Ro'at tolibat. Pakai al ya, biar. Tolibata. Ingat. Oh ya. Pakai al aja. Ro'at At-tolibati. Ro'at at-tolibati. Terus para guru wanita. At-tolibatu. Ya, saya ngikut aja. Tolibatu. Terus para guru wanita. Para guru wanita. Al-mudarrisati. Al-mudarrisati. Baik. Udah yakin belum sama jawabannya? Insya Allah. Hah? Insya Allah. Ya, baik. Sekarang akan kita bedah. Ini mana fiilnya? Ro'at ya? Fa'ilnya mana? Ya. At-tolibatu. Ya. Maf'ul binya? Al-mudarrisati. Al-mudarrisati. Ya. Baik. Kita tinjau dengan kaidah Fiera Fara Manis mana? Fi'il mufrad. Sudah mufrad belum? Sudah ya. Fa'ilnya rofa. Mana bukti rofanya? Itu. Tuh. At-tolibatu. Ya, tuh. Betul. Jama' muannas salim ketika rofa tandanya doma. Udah betul sampai sini. Kemudian fa'il sama fi'il sama jenisnya. Manis. At-tolibatu mu'annas. Kemudian ro'at pun mu'annas. Sampai sini masih benar. Al-mudarrisati. Maf'ul bi kan mana ya? Maf'ul harus nasab. Salah ya? Kan maf'ul bi harusnya fathah ya? Al-mudarrisata gitu ya? Ya nggak sih? Beda sendiri. Ya, betul. Jama' muannas salim kan ini? Jama' muannas salim. Ya. Ketika nasab tandanya adalah kasroh. Ya, makanya ini udah benar, betul ya, mumtaz. 100. Ro'at at-tolibatu al-mudarrisati. Mumtaz. Barakallahu fiik. Ya, baik. Nah, selanjutnya, sebenarnya kalau ibu-ibu udah semua ya. Selanjutnya, siapa bapaknya nih? Di sini ada Pak Hadi ya. Kita panggil Pak Hadi.
Ya, Pak Hadi. Oh, aku mati. Saya dinyalain lagi. Oh, sepertinya nggak bisa ya. Ini Pak Dito, tunjuk tangan mau ini ya? Belum ya Pak Dito ya dari tadi ya? Oke, kita unmute dulu. Alan Pak Dito. Halo Ustaz. Antum memang belum dari tadi ya? Udah tapi Anda tadi pertama lagi telepon orang lain. Oh, salah pencet. Oh, belum ini ya? Tape. Ya, sekarang Ane minta antum bikin kalimat, misalnya, apa ya? Misalnya, dua orang dokter sedang mengendarai apa ya? Mengendarai mobil lah, kuda. Ya. Menunggangi kuda. Sedang menunggangi kuda. Menunggangi itu sama ya, Rocky Bayar Kabu ya. Rocky Bayar Kabu. Nah, berarti ya, Yarkabu at-Talibaini. Dokter Pak, bukan siswa. At-Tabibaini ya. Saya sih nurut aja. Yarkabu, terus At-Tabibaini. At-Tabibaini. Kuda apa ya? Kuda faros. Alvaro Sasisu. Tinggal milih tuh. Oh, Alvarosa. Baik. Udah yakin dengan jawabannya? Belum, Tat. Hah? Belum yakin. Terus yang benar yang gimana? Yang yakin yang gimana yang yakin? Rofa, Yarkabunya benar. Rofa, Vira, Farah, manis sama ya. Kita bahas bareng-bareng aja lah ya. Nih, kan Yarkabu fiil, ya kan? Atau Bibani ini fa'il. Alfarosa maf'ul bih kan? Iya, Tat. Objeknya. Sekarang kita tinjau. Fiilnya udah mufrad belum? Udah, Tat. Sudah ya. Fa'ilnya udah rafa? Ini kan musana ya? Dua dokter kan musana kan berarti? Iya, Tat. Musana ketika rafa tandanya apa? Alif atau ya? Atau bibaini. Pertanyaannya musana ketika rafa alif atau ya? Iya, Tat. Ya. Ya. Coba Bapak lihat lagi rumusnya. Kalau rofa, maaf. Kalau rofa atau bibani. Nah, oh iya benar. Musana ketika rofa tandanya alif ya, jadinya yang benar at-tobi bani ya. Tulis di mana lagi nih, udah ngemuat ya. Sinilah ya. Jadi yang benar at-tobi bani. Karena musana ketika rofa tandanya alif. Kemudian maf'ul bih-nya udah nasab belum? Alfarosa. Nasab. Udah, Tat. Kenapa? Karena belakangnya fathah. Emang nasab fathah doang kan, ada kasroh juga. Kenapa Alfarosa nasabnya dengan fathah? Karena dia mufrad. Mumtaz, karena dia mufrad, maka ketika nasab tandanya fathah. Sehingga kalimat yang benar adalah Yarkabu at-tabibani al-farosa ya. Dua orang dokter sedang mengendarai kuda. Tapi satu kuda emang bisa dua orang, Pak? Bisa. Antum udah ke kampung bahasa Arab belum? Belum. Nanti kalau antum main kampung bahasa Arab bisa cobain. Kalau kecil bisa, tapi kalau beratnya 100 kilo ya nggak bisa. Baik. Barakallahu fiik. Baik. Nah, ya, itu pelajaran kita pada malam hari ini. Silakan yang punya pertanyaan, baik yang nanyanya mau langsung. Kalau mau langsung tinggal tunjuk tangan ya. Tunjuk tangan nanti Anda aktifkan mic-nya. Yang nggak mau nanya langsung, silakan di kolom chat ya. Tafadhalu.
Ya, pokoknya kalau pengen tahu materinya apa, antum lihat silabus yang udah dibagikan di hari pertama, kemudian tonton videonya, video animasinya di YouTube, ya, program bisa. Minimal itu, ditonton animasi di YouTube. Syukur-syukur kalau baca bukunya juga, karena yang di buku lebih lengkap. Tapi kalau mau tahu intinya, ya semacam kesimpulannya, itu bisa tonton video animasi ya. Di YouTube program bisa itu tinggal dicari aja materi yang sedang dibahas ya. Karena itu akan sangat membantu supaya ketika belajar antum udah punya bekal ya, udah punya ya minimal ketika anda menyebutkan maf'ul bih udah pernah dengar itu apa ya. Baik. Ada trik nggak menghafal rofa sama nasab? Nggak ada sih. Kan lagian dikit doang kan. Cuma mufrad, musanna, jamak taksir, jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, sama isim yang 5. Kan cuma 6 doang. Insya Allah mudah lah. Ini palingan 15 menit juga insya Allah dihafal, udah hafal ya. Jadi memang tidak ada rumus saktinya. Yang isma itu fil amar, Ustaz. Ya betul. Tadi kalau contohnya isma ad-durusa, isma itu contoh fil amar. Anda sengaja ngasih contoh fil amar untuk nunjukin bahwa jumlah filnya itu bisa fil madi, bisa fil mudhari, bisa fil amar. Cuma kalau dia filnya fil amar, maka nggak usah dicari mana fa'ilnya lagi, karena fil amar itu sudah mengandung fa'il. Ya. Tinggal kita pikirin maf'ul bihnya aja, kalau dia fil muta'addi. Ya. Nah, baik, ada lagi yang mau bertanya? Yang mau nanya langsung tunjuk tangan aja ya. Oke, baik. Yusuf mau bertanya nih. Pak Yusuf ya, Pak Yusuf Abdurrahman. Ya, silakan Pak Yusuf. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, Anda mau tanya, yang di tabel ini, yang di maf'ulun bih, kenapa tanda kasrohnya ditandai warna merah, Ustaz? Jamak muannas salim. Nah, karena ketika kita bahas rafa, tanda aslinya adalah dhamma, betul? Kemudian bahas nasab, tanda aslinya adalah bahas jar, tanda aslinya apa jar? Kasroh kan? Jar itu tanda aslinya kasroh. Yang tanda aslinya fathah, tiba-tiba ada yang kasroh. Padahal kasroh itu tanda aslinya jar. Jadi biar antum jangan mengira bahwasanya al-muslimah itu majrur. Bukan. Al-muslimah itu mansub. Cuma memang jamak muannas salim ini aneh. Jamak muannas salim ketika nasab yang lain fathah dia malah kasroh sendirian. Jadi supaya kita nggak salah sangka bahwa itu adalah majrur. Berhubung kasroh adalah tanda aslinya jar. Seperti itu. Ya. Oh, baik, baik. Ada lagi? Baik. Ada lagi nggak? Cukup ya, baik. Kalau hurufnya ilat gimana, Ustaz? Maksudnya gimana? Coba Pak Muhammad tadi lebih dijelaskan lagi. Maksudnya apa? Hurufnya ilat itu maksudnya di mana? Di fiilnya apa di isimnya? Baik. Kemudian pola jamak taksir, bagaimana cara menghafalnya, Ustaz? Ya, kalau jamak taksir itu kan memang namanya juga taksir kan, dari kata kasara yaksiru taksiron. Kasar itu artinya menghancurkan, memecahkan. Disebut jamak taksir karena memang polanya tidak beraturan. Sehingga kalau kita mau tahu jamak taksir dari sesuatu, ya harus lihat kamus. Ya. Tidak ada jalannya selain lihat kamus. Baik, ada pertanyaan bagus dari Pak Hadi ya. Bagaimana kalau ada isim yang akhirannya huruf ilat? Baik, ini sebenarnya materi lanjutan ya, tapi nggak apa-apa, buat mukaddimah aja. Misalnya nama Musa ya, nama Nabi Musa alaihissalam ya, itu akhirnya adalah alif ya. Maka kalau nama yang diakhiri huruf ilat seperti Musa ya, itu kita bacanya apa adanya.
kita bacanya apa adanya. Saya kasih contoh. Telah datang Musa, maka kita katakan Ja'a. Afwan. Kita katakan Ja'a Musa. Saya melihat Musa. Ra'aitu Musa. Ja'a Musa, ini kan Musa sebagai fa'il kan? Karena telah datang Musa, maka Musa fa'il. Ra'aitu Musa, Musa sebagai maf'ul bih. Lihat, apakah ada bedanya antara Ja'a Musa dengan Ra'aitu Musa? Kan sama-sama Musa. Jadi kalau untuk isim yang seperti ini, dia dibaca apa adanya. Ini namanya nanti muqaddaroh, ya. Ini namanya muqaddaroh. Ini termasuk pelajaran lanjutan nanti ya. Jadi kalau nama seperti Musa, maka dia apa adanya. Ja'a Musa, ra'aitu Musa, marartu bi Musa. Jadi keadaan ketika dia rafa, ketika dia nasab, dan ketika dia jar, seakan-akan tidak kelihatan perubahannya. Tapi kalau dari si i'rab, dia beda-beda cara ngi'rabnya ya. Nah, begini penjelasannya ya. Nah. Jadi jawabannya itu ya Pak Muhammad tadi ya, ketika rafa dan nasab, bahkan ketika jar, nggak kelihatan. Bukannya Musa, Musa, Musa. Ja'a Musa, ra'aitu Musa, marartu bi Musa. Ya, nah. Baik ya, insya Allah kita cukupkan sampai di sini pembahasan pada malam hari ini. Demikian, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.